Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Dr. Aswita, mahasiswi PGSC Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Dan untuk kesempatan kali ini semoga semuanya sehat dan juga semangat ya. Ya, ini bikin video kali ini saya akan membawakan tema khusus yang sudah disediakan oleh dosen saya, dan ini saya memilih dengan tema polarisasi politik di Indonesia untuk tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi politik di era digital. Sebelumnya, saya juga akan nantinya menjelaskan seperti apa polarisasi politik di Indonesia, tapi mungkin untuk pertama-tama kita ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhirnya bisa sampai ada di titik ujian akhir semester ini. Semoga nanti ke depannya nilai-nilai selama satu semester ini baik. Oke, kita akan mulai tentang presentasi kita tentang polarisasi politik di Indonesia. Yang pertama, kita bahas dulu pendahuluan. Di sini saya akan membahas apa sih polarisasi politik, yakni merupakan fenomena di mana masyarakat terbagi secara tajam ke dalam kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pandangan politik, nilai, dan kebijakan. Nah, di Indonesia sendiri polarisasi politik ini semakin menonjol sejak era reformasi 1998. Proses demokratisasi atau yang memperluas kebebasan politik dan berekspresi membuka ruang bagi munculnya akhirnya berbagai kelompok dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda. Nah, fenomena ini pastinya berdampak pada dinamika politik, stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Jadi nantinya nih di artikel ini saya akan menganalisis seperti apa penyebab, dampak, serta solusi dan juga rekomendasi nantinya untuk mengatasi polarisasi politik di Indonesia. Kita masuk ke latar belakang, ini menilik sedikit tentang sejarah politik Indonesia yang mencatat berbagai fase penting yang membentuk landscape politik pada saat ini. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan peningkatan kebebasan politik, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan juga berorganisasi. Dan pemilihan umum yang lebih demokratis dan terbuka juga memungkinkan nih untuk partisipasi yang lebih luas lagi dari berbagai elemen masyarakat. Namun kebebasan ini juga membawa tantangan baru pastinya ya. Dengan munculnya banyak partai politik dan kelompok kepentingan, persaingan politik menjadi semakin ketat dan seringkali diwarnai oleh retorika divisi. Nah, media sosial dan media massa juga di sini nih berperan sangat penting dalam memperkuat polarisasi politik di Indonesia. Baik, polarisasi politik tidak hanya terjadi pada tingkat elit saja, tapi juga sudah merambah ke masyarakat umum yang semakin terbagi dalam mendukung atau menentang figur politik tertentu, partai tertentu, dan juga isu-isu kebijakan. Baik, sekarang kita masuk tentang faktor-faktor penyebab polarisasi itu ada apa aja sih? Dan yang pertama di sini adalah faktor dari media sosial dan juga algoritma. Nah, media sosial ini memang sudah menjadi salah satu faktor utama ya dalam memperkuat polarisasi politik di Indonesia. Platform seperti Facebook, Twitter, atau yang sekarang berubah nama jadi X, dan juga Instagram ini memungkinkan nantinya penyebaran informasi dengan cepat dan juga luas. Namun, algoritma media sosial memang cenderung menampilkan nih konten yang sesuai dengan preferensi dan juga pandangan pengguna yang akhirnya menciptakan echo chamber. Di sini echo chamber ini pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri sehingga memperkuat keyakinan dan juga memperdalam polarisasi. Semisalnya saya mendukung partai A atau paslon A, nanti berita yang saya akan dapatkan di media sosial hanya berita terkait tentang paslon atau partai A yang tadi saya minati aja. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, faktor penyebab polarisasi yang kedua ini adalah identitas politik dan juga agama. Di sini identitas agama dan etnis ini sering banget ya digunakan sebagai alat mobilisasi politik di Indonesia. Dalam konteks politik, isu-isu agama dan identitas etnis dapat menjadi senjata yang benar-benar paling ampuh untuk mendukung
atau menarik dukungan atau menyerang lawan politik kita. Contoh yang paling menonjol itu adalah Pilkada DKI pada tahun 2017 silam, di mana isu agama ini digunakan secara intensif untuk menggalang dukungan dan mengalahkan calon tertentu. Jadi di sini polarisasi yang terjadi akibat penggunaan isu identitas ini memang sering banget bersifat emosional dan juga nantinya sulit diatasi karena melibatkan aspek fundamental dan identitas pun individu tadi. Baik, kita masuk ke faktor penyebab polarisasi yang ketiga, yakni adalah strategi elit politik. Jadi, polarisasi juga bisa dipicu oleh strategi elit politik yang memang sengaja menciptakan atau memperburuk perpecahan untuk memperoleh dukungan elektoral. Nah, ini banyak banget nih, biasanya politisi yang menggunakan retorika populis dan juga kampanye negatif nantinya untuk mendukung atau menggalang dukungan untuk mereka. Nah, jadi di sini nantinya mereka ini saling memanfaatkan perbedaan dari ideologis, agama, etnis tertentu, dan pastinya menciptakan kita, tapi versus mereka yang memperdalam polarisasi di masyarakat. Masuk ke faktor penyebab polarisasi yang keempat, ini adalah media massa. Ya, jadi selain media sosial, ternyata media massa konvensional juga di sini berperan penting dalam memperkuat polarisasi dengan cara melaporkan berita secara bias dan juga sensasional. Jadi bisa dibilang berita itu akan digoreng sedemikian rupanya untuk menjatuhkan salah satu paslon atau mereka sekarang kan karena berpolitik juga mempunyai bisnis media. Nah, ini bisa digunakan juga nih. Jadi biasanya media massa memiliki afiliasi politik tertentu, biasanya cenderung memberikan liputan yang mendukung pihak yang mereka dukung dan untuk menyerang lawan politik mereka. Nah, ini liputan yang tidak berimbang inilah akhirnya dapat memperburuk polarisasi di masyarakat karena masyarakat hanya mendapatkan informasi satu perspektif saja dari media yang ditonjolkan itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk kalau tadi faktor penyebab dari polarisasi, sekarang kita masuk ke dampak polarisasi. Kira-kira ada apa aja sih yang bisa kita rasakan dampaknya? Yang pertama pastinya ada ketegangan sosial. Nah, di sini polarisasi politik yang tajam dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Di Indonesia sendiri, ini bisa terlihat dalam berbagai insiden bentrokan antara pendukung kandidat politik atau kelompok agama tertentu. Polarisasi juga dapat nantinya memperburuk sentimen negatif antar kelompok yang nanti dapat mengancam kohesi sosial dan juga kedamaian masyarakat. Jadi kita bisa terpecah belah, bisa jadinya berantem antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Itu jangan sampai, mudah-mudahan ya. Oke, dan dampak yang kedua ini adalah disfungsi pemerintahan. Polarisasi ini dapat menghambat proses pembuatan kebijakan karena kurangnya konsensus di antara para pembuat keputusan. Jadi ketika polarisasinya tinggi, setiap kebijakan yang diusulkan oleh satu pihak ini cenderung nantinya akan ditolak oleh pihak lainnya. Ini bukan berdasarkan isi kebijakan itu sendiri, tapi karena permusuhan politik tadi, gitu, saingan antara A, B, dan C. Nah, di sini nantinya kebijakan tuh akan ditentang habis-habisan oleh partai politik yang lain atau saingan politiknya. Jadi dapat mengarah tadinya nantinya akan jadinya stagnasi politik dan juga penundaan reformasi penting yang dibutuhkan untuk kemajuan negara sebenarnya. Oke, untuk dampak yang ketiga adalah erosi kepercayaan. Jadi publik dengan tingginya polarisasi ini cenderung nantinya akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan juga media pastinya ya. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa lembaga-lembaga ini hanya mendukung satu sisi atau tidak adil dalam penanganan isu-isu tertentu, nah kepercayaan mereka akhirnya di sini menurun. Nah inilah yang dapat akhirnya nanti memperlemah legitimasi demokrasi itu sendiri dan juga mengurangi partisipasi politik masyarakat. Kenapa? Jadinya nanti masyarakat memilih untuk golput pada saat pemilu karena mereka udah deh capek. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi mereka tidak mau memilih paslon A, B atau C. Ini kan jangan sampai nantinya erosi kepercayaan ini terus meningkat di pemilu-pemilu mendatang. Dan dampak polarisasi yang keempat adalah radikalisasi. Ya, polarisasi yang berkelanjutan memang dapat mendorong individu nantinya atau kelompok ke posisi yang semakin ekstrim.
Ketika kelompok merasa bahwa pandangan mereka ini tidak didengar atau dihargai, mereka mungkin bisa mencari cara-cara yang lebih radikal untuk memperjuangkan pandangan mereka. Ini dapat meningkatkan resiko radikalisasi politik nantinya dan juga adanya kekerasan yang mungkin dapat mengancam stabilitas nasional. Baik, kalau tadi kita sudah membahas faktor penyebab polarisasi dan juga dampaknya, sekarang saya akan memberikan sedikit tulisan tentang studi kasus yakni pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Tadi juga saya sudah sempat singgung sedikit di pendahuluan, ya karena ini memang salah satu contoh yang sangat kental dengan polarisasi politik di Indonesia pada saat itu, ya, di mana Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh nyata bagaimana sih polarisasi politik ini dapat terjadi di Indonesia. Pada saat pilkada saat itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik saja, tapi juga bisa memperlihatkan bagaimana isu agama ini dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan dan mengalahkan lawan politiknya. Contoh, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sebut Ahok, dia kan sudah kita tahu ya beretnis Tionghoa dan beragama Kristen. Nah, menghadapi serangan yang bertubi-tubi terkait isu agama. Nah, isu agama ini dimainkan dengan sangat kuat pastinya saat itu dengan lawannya, Pak Anies Baswedan, terutama oleh lawan-lawan politiknya menggunakan sentimen keagamaan untuk memobilisasi pemilih Muslim. Jadi ini isu agama ini memang pada tahun 2017 ini sangat kental dan memang tidak bisa dibohongi, pemilih akhirnya memilih karena agama. Nah, Ahok akhirnya kalah dalam pemilihan pilkada pada saat itu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana polarisasi yang terjadi selama kampanye memperdalam perpecahan di masyarakat. Kita lihat banget, ada kelompok A dan B ini saling gontok-gontokan di media sosial, mereka saling melontarkan kata-kata negatif, bahkan mengatai satu sama lain antar masyarakat. Ini kan ibaratnya polarisasi ini sudah sangat-sangat memecah masyarakat pada saat itu. Jadi memang isu agama yang diangkat selama kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini menunjukkan bagaimana identitas dapat digunakan sebagai alat politik yang efektif tetapi sangat-sangat berbahaya. Jadi kampanye yang penuh dengan retorika agama ini tidak hanya mengubah dinamika politik lokal, tapi juga bisa mempengaruhi hubungan antar agama di seluruh Indonesia. Ya, itu mungkin tadi sedikit contoh dari polarisasi yang terjadi di Indonesia dan yang memang sangat kental terjadi itu di Pilkada tahun 2017. Dan kita bisa lihat waktu itu masyarakat memang terpecah sangat-sangat jelas ya, berantem di media sosial, bahkan ketemu langsung pun kita bisa berdebat saat itu. Baik, sekarang kita masuk untuk solusi dan juga rekomendasinya seperti apa, biar mungkin kita bisa meredam atau menekan sedikit polarisasi politik di Indonesia ini. Baik, meningkatnya literasi politik ini solusi yang pertama mungkin kita bisa memberikan tentang pendidikan politik. Meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat merupakan langkah krusial memang untuk mengatasi polarisasi. Jadi pendidikan politik ini harus dimulai sejak dini, mencakup kurikulum sekolah yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi, terus hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya dialog dan juga toleransi. Jadi gak apa-apa dari sekolah, mungkin usulan nantinya ya, pembelajaran tentang politik itu sudah dimasukkan dari bangku sekolah. Jadi program pendidikan informal melalui organisasi masyarakat juga bisa melalui LSM dan juga inisiatif komunitas yang nantinya juga bisa memainkan peran penting nih dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Literasi politik yang baik ini nantinya juga kan bisa membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima, mengurangi kemungkinan terjebak dalam retorika divisif untuk masyarakat ke depannya. Baik, solusi dan rekomendasi yang kedua adalah reformasi media sosial. Nah, ini platform media sosial seperti Facebook, Twitter atau X sekarang namanya ya, dan juga Instagram ini mereka memang harus bertanggung jawab lebih besar dalam mengelola konten yang bisa memecah belah masyarakat nantinya. Nah, algoritma yang digunakan platform ini seringkali memperkuat pandangan yang sudah ada dengan menampilkan konten yang serupa pastinya dengan preferensi pengguna yang menciptakan echo chamber tadi. Jadi kalau misalkan saya pendukung A atau partai A, nah itu nanti konten-konten yang muncul di Instagram saya mungkin hanya berita-berita tentang
partai A atau paslon A aja gitu. Nah, untuk mengatasi ini, platform media sosial juga perlu mengubah algoritma mereka agar pengguna terpapar pada berbagai perspektif yang lebih beragam. Selain itu, platform juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat tentunya, dengan masyarakat sipil, nantinya untuk mengidentifikasi dan menangani informasi yang salah dan juga berita hoax. Nah, media sosial di sini juga digunakan untuk mempromosikan konten yang mendorong dialog konstruktif dan juga penuh dengan toleransi. Solusi dan rekomendasi yang ketiga yaitu adalah dialog antar kelompok. Jadi kita bisa mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok yang berbeda, itu memang sangat penting nantinya untuk menciptakan pemahaman dan toleransi yang lebih besar. Dialog antar kelompok ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan juga masyarakat sipil. Dari forum diskusi, lokakarya, dan kegiatan komunitas yang mengajak berbagai kelompok untuk berdialog tentang isu-isu bersama ini nantinya dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun jembatan antara kelompok yang berbeda. Jadi, mengembangkan program kolaboratif yang melibatkan berbagai kelompok dalam proyek bersama dapat membantu mengurangi polarisasi. Misalnya, proyek lingkungan, kegiatan sosial, dan program pengembangan komunitas yang melibatkan partisipasi berbagai kelompok dapat memperkuat rasa persatuan dan saling pengertian. Solusi yang keempat, nah ini regulasi media massa. Di sini media massa bisa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan pastinya harus diatur dengan baik untuk memastikan liputan yang adil dan juga berimbang. Dewan Pers dan lembaga terkait di sini harus bisa memastikan nih bahwa media mematuhi standar jurnalisme yang tinggi, termasuk verifikasi fakta, terus keadilan, dan ketidakberpihakan. Ini yang penting. Jadi regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatasi media yang terbukti menyebarkan informasi yang bias dan juga menyesatkan. Pendidikan dan pelatihan jurnalisme di sini juga berfokus pada etika, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ini perlu banget ditingkatkan. Jadi di sini wartawan nantinya harus dilatih untuk memahami dampak liputan mereka terhadap masyarakat dan tentunya mempromosikan informasi yang dapat mendukung dialog konstruktif. Solusi yang kelima yakni harusnya ada peran pemimpin politik. Jadi pemimpin politik ini harus berkomitmen nantinya untuk mengurangi retorika divisif dan mempromosikan persatuan nasional. Mereka ini harus bisa menjadi contoh dalam menjalankan kampanye yang bersih dan fokus pada isu-isu substantif daripada menyerang lawan politik. Selama kampanye, di sini pemimpin politik harus mengedepankan pesan-pesan inklusif yang menghormati perbedaan dan mempromosikan kebersamaan. Jadi, pemimpin politik dari berbagai partai ini harus berkomitmen untuk nantinya berdialog dan bekerja sama dalam isu-isu kepentingan nasional. Dialog lintas partai yang konstruktif dapat membantu mengatasi perbedaan dan menciptakan solusi bersama untuk tantangan yang dihadapi untuk negara. Dan solusi yang keenam, ini ada penguatan institusi demokrasi. Jadi reformasi sistem pemilu untuk memastikan representasi yang lebih adil dan seimbang, ini dapat membantu mengurangi polarisasi politik nantinya. Jadi sistem pemilu yang profesional dan juga inklusif akan memungkinkan nih suara-suara yang beragam diwakili dalam pemerintahan. Bisa meningkatkan pengawasan dan juga transparansi dalam proses pemilihan dan pemerintahan, dapat membantu membangun kepercayaan publik. Jadi pengawasan independen dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung adil dan juga bebas dari kecurangan. Oke, kita masuk ke kesimpulan setelah kita bahas tentang faktor-faktor penyebab dampaknya, dan tadi ada studi kasus oleh Pilkada Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, dan tadi solusinya juga sudah ada, dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi seperti apa sih polarisasi politik di Indonesia? Ini merupakan tantangan memang yang kompleks dan multidimensional. Untuk menangani atau mengatasi polarisasi ini memang diperlukan upaya kolektif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, media, pemimpin politik, dan pastinya masyarakat sipil juga berperan di sini. Mulai dari pendidikan politik yang baik, reformasi media sosial, dialog antar kelompok, regulasi media massa, dan juga peran pemimpin politik yang bijak, ini adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk nantinya bisa mengurangi polarisasi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan juga harmonis. Jadi dengan komitmen bersama,
Indonesia ini pasti bisa dapat mengatasi tantangan ini dan juga nantinya ke depan bisa memperkuat fondasi demokrasi serta persatuan nasional. Ya, ini Dr. Pusaka, dan thank you, terima kasih untuk sudah mendengarkan penjelasan saya tentang polarisasi politik di Indonesia untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi politik di era digital, dan semoga dengan apa yang tadi saya sudah paparkan bisa membawa manfaat banyak untuk didengarkan dan juga diterapkan di Indonesia, dan semoga kita nantinya akan mendapatkan negara kita lebih baik lagi dalam demokrasi pastinya di Indonesia ya. Dan saya Nuka Aswita, mahasiswi dari PGSJ Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dosen saya Pak Wahyu. Terima kasih banyak Bapak untuk satu semester ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan hasil yang baik untuk nilai-nilainya. Sehat-sehat untuk kita semua, semangat UASnya kawan-kawan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan paparan saya tentang polarisasi politik di Indonesia. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.